Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat dosen pembimbing Bapak Dr. Doni Sahatwa Manalu, SEMSI, kepada yang terhormat dosen penguji, dan kepada rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Salsabila Safa Maura, J3J 818337. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai hasil laporan tugas akhir saya dengan judul Pendirian Unit Bisnis Baru Tomatos Cheese Milk di CV Subi Agrikultura Indonesia Kabupaten Bandung Barat. Yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Untuk poin ke-1 ada sektor pertanian hortikultura. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki potensial cukup besar di bidang pertanian. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya lahan yang memadai. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki beraneka ragam tanaman hortikultura yang memberikan peranan penting dalam mendukung kegiatan bisnis pertanian. Tanaman hortikultura ini sendiri terdiri atas tanaman buah-buahan atau frutikultura, tanaman sayuran atau olerikultura, tanaman bunga atau florikultura, dan tanaman obat atau biofarmaka. Untuk sentra tanaman hortikultura yang terdapat di wilayah Jawa Barat ini salah satunya berada di Kabupaten Bandung. Adapun jumlah produksi tanaman hortikultura dalam satuan ton di Kabupaten Bandung tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel yang tersedia pada halaman latar belakang. Dapat dibuktikan bahwa untuk komoditas tomat sendiri memiliki jumlah produksi yang paling besar di antara jenis komoditas lainnya, yaitu bawang merah dan cabai. Lalu ada tomat beef. Tomat beef ini merupakan jenis tomat yang termasuk ke dalam jenis tomat kentang, di mana memiliki ciri dengan kulit yang sedikit tebal, daging yang banyak, serta ukurannya itu lebih besar dibandingkan dengan jenis tomat lainnya. Lalu untuk sentra tomat beef ini untuk di Kabupaten Bandung, khususnya Kabupaten Bandung Barat, terletak di perusahaan CV Subi Agrikultura Indonesia. CV Subi Agrikultura Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan yang berbentuk CV, di mana perusahaan ini termasuk ke dalam perusahaan agribisnis. Di dalamnya itu jadi perusahaan ini membudidayakan berbagai macam tanaman hortikultura. Salah satunya itu adalah tomat beef. Nah, di dalam CV Subi Agrikultura Indonesia ini untuk tomat beef-nya terdiri atas beberapa kualifikasi. Ada tomat beef grade A, tomat beef grade B, dan tomat beef grade C. Untuk tomat beef grade A dan tomat beef grade B ini merupakan kualifikasi tomat beef yang dibutuhkan oleh pangsa pasar, seperti supermarket, hotel, dan restoran. Sedangkan untuk tomat beef grade C, untuk perusahaan CV Subi Agrikultura Indonesia ini untuk sementara, tomat migrasi ini dibuang begitu saja karena tidak memiliki permintaan dari pangsa pasar. Hal tersebut, menjadikan perusahaan CV Subi Agrikultura Indonesia ini memiliki limbah yang belum dapat terselesaikan. Salah satu upaya untuk menangani limbah tersebut, salah satunya yaitu dengan, membuat produk olahan dengan bahan dasar atau bahan baku tomat beef. Salah satunya itu ada tomatos cheese milk yang di mana produk olah produk olahan tomatos cheese milk ini menjadi, judul kajian saya. Dan untuk data permintaan, penawaran, dan selisih gap terhadap tomatos cheese milk ini, bisa dilihat dalam tabel. Untuk tempat pemasaran supermarketnya itu ada permintaan 244, penawarannya 70, dan selisihnya 174. Untuk kedai, permintaannya 224, penawarannya 70, dan selisihnya 154. Jadi ditotalkan secara keseluruhan, selisih atau gap-nya itu berjumlah 328. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Untuk yang pertama, merumuskan ide pemikiran serta strategi guna pengembangan unit bisnis baru pada CV Subi Agrikultura Indonesia berdasarkan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lalu yang kedua, menyusun kajian perencanaan pengembangan unit bisnis baru pada CV Subi Agrikultura Indonesia, baik secara non-finansial maupun finansial. Selanjutnya ada metode kajian pengembangan bisnis. Untuk lokasi dan waktunya, dilaksanakan di CV Subi Agrikultura Indonesia yang beralamatkan di Jalan Nyalindung nomor 9 Cikole,
Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan waktu pelaksanaannya itu terhitung dari tanggal 1 Februari hingga 31 April 2021. Untuk sumber datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk data primer ini diperoleh berdasarkan hasil observasi atau pengamatan, wawancara, kegiatan PKL, dan dokumen dari pihak perusahaan. Lalu untuk data sekundernya ini didapatkan dari studi literatur, internet, jurnal, tesis, dan yang lainnya. Lalu untuk metode kajiannya ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif ini menggunakan perencanaan. Perencanaan ini terdiri dari perencanaan aspek pasar dan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan organisasi dan manajemen, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kolaborasi. Lalu untuk metode kuantitatifnya ini menggunakan perencanaan finansial yang terdiri atas studi kelayakan bisnis dan analisis switching value. Selanjutnya ada keragaman perusahaan. Untuk sejarah perusahaannya, CV Subi Agrikultura Indonesia ini didirikan pada bulan November tahun 2018. Nama Subi diambil dari nama panjang pemilik perusahaan yaitu Bapak Renaldi Subiantoro. Pada awalnya jumlah karyawan di perusahaan ini hanya berjumlah 30 orang, namun seiring berkembangnya waktu, seiring berjalannya waktu, ada pertambahan jumlah karyawan menjadi 50 karyawan. Nah, jumlah karyawan tersebut itu terbagi menjadi beberapa divisi, diantaranya ada divisi kebun, divisi persemaian, dan divisi packing house. Untuk produk yang dihasilkan di perusahaan ini yaitu ada tanaman hortikultura yang ditanam dengan menggunakan 3 teknis, yaitu DFT, irigasi tetes, dan konvensional. Lalu ada sumber daya fisik perusahaan. Yang pertama itu ada lahan. Lahan yang dimiliki oleh perusahaan ini seluas 3,2 hektar. Luas lahan tersebut secara keseluruhan sudah terpakai dan berproduksi secara aktif. Lahannya itu terdiri dari kantor, lahan budidaya, gudang pengemasan, dan ruang penunjang lainnya. Lalu ada greenhouse. Perusahaan CV Subi Agrikultura Indonesia ini memiliki jumlah greenhouse sebanyak 6 unit. Mulai dari greenhouse komoditas timun, greenhouse tomat, greenhouse komoditas substrat atau hidroponik, dan yang lainnya. Untuk luas greenhouse-nya masing-masing itu rata-rata berkisar 2.000 meter persegi hingga 3.000 meter persegi. Lalu selanjutnya ada kolam atau penampungan air. Nah, kolam atau penampungan air ini berfungsi untuk menampung air di mana air tersebut nantinya akan disalurkan melalui media penyaluran air untuk disiramkan kepada tanaman. Selanjutnya ada mesin dan peralatan. Ada peralatan kebun yang terdiri atas ground hose, mesin pompa DFT, toren, ember, selang, kontainer, tong air, troli barang, hand sprayer, gunting kebun, dan tray. Lalu untuk peralatan gudangnya itu ada timbangan, mesin wrapping, atau mesin pengemas. Lalu peralatan kantornya itu ada komputer, kursi, meja, closet circuit television atau CCTV, mesin printer, stempel atau cap, dan kendaraan atau mobil pick up, mobil truk box, mobil box, dan motor. Lalu ada sumber daya manusianya. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, CV Subi Agrikultura Indonesia ini memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 50 orang. Untuk pembagian jadwal tenaga kerjanya itu, bagian office-nya hari Senin hingga Sabtu, jam masuk itu pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan jam keluarnya itu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk bagian kebunnya, Senin hingga Sabtu, jam masuk pukul 7, dan jam keluar pukul 16, atau pukul 4 sore. Lalu ada jam lembur bagi karyawan yang tetap masuk pada tanggal merah. Untuk sumber daya finansialnya, modal yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kegiatan produksi berasal dari modal sendiri pemilik perusahaan. CV Subi Agrikultura Indonesia ini dalam menjalankan kegiatan produksinya tidak mendapatkan bantuan speser pun dari pemerintah, baik berupa sarana produksi pertanian atau saprotan ataupun uang atau finansial atau keuangan untuk penyediaan lahan. Selanjutnya ada rumusan ide pengembangan bisnis. Di perusahaan CV Subi Agrikultura Indonesia ini memiliki permasalahan yakni belum adanya unit bisnis pengolahan tomat beef pada CV Subi Agrikultura Indonesia guna pemanfaatan limbah. Hal tersebut dilihat dari faktor internal atau kelemahan serta faktor eksternal atau peluang. Untuk faktor internal dan kelemahannya itu yang pertama ada hanya menjual produk dalam bentuk fresh food, lalu belum optimalnya pemanfaatan limbah.
Untuk faktor eksternal atau peluangnya, yang pertama ada kepercayaan dari para mitra market terhadap produk perusahaan, ketersediaan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar perusahaan, serta adanya permintaan berupa produk olahan dari bahan baku tomat beef. Dari faktor internal dan faktor eksternal tersebut, muncullah ide pengembangan bisnis, yakni pendirian unit bisnis baru Tomatos Cheese Milk di CV Subi Agrikultura Indonesia. Untuk ide pengembangan bisnis tersebut, dilakukan perencanaan aspek finansial dan aspek non-finansial untuk menilai apakah ide pengembangan bisnis tersebut layak atau tidak layak. Apabila layak, maka dapat dilaksanakan, apabila tidak layak, maka akan dievaluasi kembali. Lalu ada rencana pengembangan bisnis. Untuk perencanaan produknya, rencana pengembangan bisnis ini yaitu membuat pendirian unit bisnis baru dari tomat beef, yakni Tomato Cheese Milk. Ini ada logo dan kemasan produk Tomato Cheese Milk. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Untuk strategi pemasaran atau strategi STP itu ada segmentation, targeting, dan positioning. Untuk segmentation-nya atau segmentasinya itu terdiri dari 3, ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis. Untuk segmentasi geografisnya ini diperuntukkan untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung. Lalu untuk segmentasi demografisnya ini diperuntukkan untuk para konsumen yang memiliki kelas menengah hingga kelas atas. Lalu untuk yang memiliki umur later childhood atau anak besar, usia 6 hingga 12 tahun hingga dewasa. Lalu ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografisnya ini diperuntukkan untuk para konsumen atau para masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat dan praktis. Lalu untuk targetingnya sendiri yaitu untuk konsumen atau masyarakat yang berada di wilayah Jabodetabek dan Bandung yang memiliki gaya hidup sehat dan praktis, dan diperuntukkan juga untuk masyarakat atau konsumen kelas menengah hingga atas. Lalu untuk positioning-nya itu ada healthy food for healthy body, yang memiliki arti bahwa tubuh yang sehat itu berasal dari makanan yang sehat juga. Jadi untuk produk tomato cheese milk ini secara tidak langsung itu mengajak kepada konsumen atau masyarakat untuk memperhatikan akan pentingnya hidup sehat, seperti itu. Lalu untuk bauran pemasaran 4P-nya, produknya itu ada tomato cheese milk dengan berat bersih 250 ml, untuk price-nya itu 10.500, untuk place-nya, untuk tempat pendistribusiannya itu didistribusikan ke wilayah Jabodetabek dan Bandung. Lalu untuk tempat produksinya itu ada di perusahaan CV Subi Agrikultura Indonesia sendiri. Untuk promotionnya yaitu menggunakan media sosial berupa WhatsApp. Lalu perencanaan produksi. Lokasi untuk kegiatan produksinya ini di Cikole Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk proyeksi penjualannya, untuk tahun pertama, per harinya itu 195, per minggunya 586, per bulannya 2.342, per tahunnya 28.109. Lalu untuk tahun kedua hingga ke-6, per harinya itu 293, per minggunya itu 878, per bulannya itu 3.514, per tahunnya 42.163. Lalu ada organisasi manajemen dan sumber daya, terdiri dari pemilik unit bisnis baru Tomato Cheese Milk, lalu ada manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran. Manajer produksi ini memiliki bawahan yaitu staf atau bagian produksi, lalu manajer pemasaran memiliki bawahan yaitu tenaga kerja pengiriman. Untuk perencanaan kolaborasinya, untuk mitra input bisnisnya, dalam ide pengembangan bisnis olahan tomato cheese milk ini, rencananya itu akan bekerja sama dengan penyedia bibit, saprotan, penyedia botol kemasan, digital printing, serta PT Amazing Indonesia. Lalu untuk mitra output bisnisnya akan bekerja sama dengan supermarket atau pasar swalayan serta kedai. Untuk perencanaan finansialnya, biaya investasinya itu yang diperlukan sebesar Rp576.134.000. Untuk biaya operasionalnya, biaya tetapnya dari tahun ke-1 hingga tahun ke-6 berjumlah Rp174.900.000. Untuk biaya variabelnya tahun ke-1 itu ada Rp77.212.800. Untuk tahun kedua hingga tahun ke-6 Rp110.059.200.
Lalu ada rincian penerimaan untuk tomato cheese mix pada tahun pertama. Untuk per tahunnya itu didapatkan penerimaan dengan jumlah Rp277.433.856. Lalu untuk penerimaan tahun kedua hingga tahun keenam diperoleh Rp416.150.784. Lalu ada analisis kelayakan bisnis. Untuk NPV-nya sendiri ini didapatkan hasil sebesar Rp538.635.817, di mana NPV ini dikatakan layak. Lalu untuk IRR-nya sebesar 67%, layak juga. Lalu untuk net BC-nya itu 3,95, gross BC-nya 1,30, dan payback period-nya itu 2 tahun 7 bulan. Untuk keseluruhan dalam analisis kelayakan bisnis ini, untuk ide pengembangan bisnis tomato seismik ini dikatakan layak. Lalu untuk analisis switching value, yang saya analisis ini adalah kenaikan biaya produksi dan penurunan volume produksi. Untuk kenaikan biaya produksi, persentase atau kapasitas maksimum terhadap pengembangan tomato seismik ini, ide pengembangan bisnis tomato seismik ini, yaitu sebesar 35,6220175%. Lalu untuk penurunan volume produksi ini, 28,111,78592%. Lalu selanjutnya ada tahapan pengembangan bisnis. Ada identifikasi pengembangan bisnis baru, observasi pasar dan bahan baku, perencanaan produk, perencanaan pasar dan pemasaran, perencanaan produksi, organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia, lalu perencanaan kolaborasi dan perencanaan finansial, lalu ada izin usaha, ada persiapan dan penyediaan bahan baku, sarana dan prasarana, ada proses produksi dan pelaksanaan distribusi, ada evaluasi dan pengendalian. Untuk total keseluruhannya itu membutuhkan waktu 71 hari. Adapun hasil perhitungan CPM atau Critical Path Method dari hasil perencanaan pengembangan bisnis yang sudah ditetapkan menunjukkan bahwa keseluruhan kegiatannya itu sudah sesuai atau sudah efisien dan efektif. Lalu ada hasil perhitungan CPM dalam bentuk diagram atau chart. Selanjutnya ada simpulan. Untuk yang pertama, rencana ide pengembangan bisnis ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Lalu, rencana ide pengembangan bisnis ini diambil dari hasil analisis SWOT, yaitu strategi WO, Weakness Opportunities. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, CP Agrikultura Indonesia belum memiliki produk olahan guna mengoptimalkan pemanfaatan limbah. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil dari aspek non-finansial dan aspek finansial, menunjukkan bahwa kajian pengembangan bisnis pendirian unit bisnis baru pengolahan tomato cheese milk yang ada di CV Sebi Agrikultura Indonesia Bandung ini layak untuk dijalankan atau dilaksanakan. Dengan hasil penilaian dari aspek finansialnya yaitu NPV-nya itu Rp538.635.817. Untuk net BC-nya 3,95, gross BC-nya 1,30, IRR-nya 67%, dan payback period-nya selama 2 tahun 7 bulan. Lalu untuk sarannya, yang pertama ini ada CV Agrikultura Indonesia harus dapat melakukan antisipasi yang baik dalam menghadapi kenaikan biaya produksi tomato cheese milk dengan persentase sebesar 35,6220175%. Caranya itu dengan selalu mengecek perubahan harga di pasaran dan mengantisipasi kenaikan harga biaya produksinya dengan cara menyetok bahan baku. Lalu yang kedua, harus memiliki antisipasi yang baik dalam menghadapi penurunan volume produksi sebesar 28%, 28,1178592% dengan menjaga kontinuitas produk tomat beef sebagai bahan baku utama. Alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan PT Amazing Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.